kita dalam perjalanan menuju ke lokasi. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa inna ilaihi rajiun. Marilah sama-sama kita panjat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Minggu tanggal 19 Mei 2024 kita masih diberikan kesempatan kesehatan hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah duka Ibu Mira pada malam ini. Bapak, Ibu-ibu sidang takziah yang dimuliakan Allah, untuk mengawali acara ini mari kita membacakan surat yang telah kita edarkan yang akan dipandu oleh kita Maipin. Pada Maipin waktu untuk dipersilakan. وهو
ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikianlah tadi pembacaan dari surah Al-Quran secara berjemaah yang dipandu oleh Ustaz Maipin. Dan selanjutnya kita secara kedua yaitu sepatah kata sambutan dari tuan rumah Tuan Baik kepada ibu atau bapak Armen, Pak RT, silakan memberikan sambutan ke tuan rumah Tuan Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Musalla Saibah, yang kami hormati Ustaz kita yaitu Ustaz Haji Amirwan MA, seterusnya kepada Ketua Masjid Baitur Rahim beserta perangkapnya, seterusnya kepada Bapak Ibu-ibu jemaah masjid dan musala At-Taibah. Untuk memperpendek waktu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melangkah kaki ke tempat kami Ahli Bait dengan acara bersilaturahmi, memberikan doa kepada ibunda kami, ibunda almarhumah Hajah Rusdah. Untuk itu kami atas nama Ahli Bait mewakili selama ini ibu kami telah jemaah Musalla Taibah, juga jemaah Masjid Ibrahim. Beliau cukup lama bersama kami, bersama ibu-ibu, bapak. Kalau seandainya beliau ada kesalahan barangkali, capek kaki, tarangkan, capek tangan, kejambauan, kami atas nama Ahli Bait minta maaf pada bapak ibu. Baik ibu, maaf bapak, maaf. Alhamdulillah, dan begitu pula kami terdahulu telah memaafkan. Kemudian dan begitu juga jangan panjang mukadimah mengucapkan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sidang taziah yang berbahagia dan dimuliakan Allah pada malam hari ini. Demikian tadi sambutan dari tuan rumah Tuan Ahli Bait dan sampaikan oleh Pak Bapak Armen. Dan selanjutnya kita minta sambutan dari Ketua Musalla Taibah Bapak Haji Zulfahmi
Kemudian Pak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya muslim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Haji Amirwan sebagai pembina Musyola Thaibah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Akmal, Ketua Masjid Baitur Rahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Armen sebagai ahli bait. Seterusnya kepada jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita bersama, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, serta dapat meluangkan waktu untuk bertakziah ke rumah duka ini. Selanjutnya, selawat dan salam tercurah pula kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita menjadi hamba yang mau dan mampu mengamalkan Al-Quran dan hadis itu sebaik mungkin. Amin ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita bertakziah ke rumah Bapak Armen atau Ibu Mira atas meninggalnya Ibu Hajah Rosda pada tanggal 16 Mei dalam usia 87 tahun. Kita merasa kehilangan jemaah terbaik Musyola Thaibah. Beliau penyemangat kita dan motivator bagi kita. Dan ini sering kita banggakan ketika kita mengadakan khatam Al-Quran mulai tahun 2021 sampai khatam ke-6 yang saatnya ke-7. Merupakan jemaah yang terbaik bagi kita. Dalam 40 hari ini memang kita kehilangan 2 jemaah terbaik kita. Pada tanggal 8 April 2024, Ibu Yusmiati meninggalkan kita. Beliau merupakan penyantun dan juga penyemangat dalam kegiatan kita di Musyola Thaibah. Begitu juga Ibu Hajah Rosda. Jadi kedua bunda kita ini merupakan penyemangat kita, motivator. Jadi dari tahun 2021 sampai sekarang jemaah kita yang telah mendului kita 6 orang, ya. Jadi dengan keberangkatan 6 orang jemaah kita ini, moga-moga Allah memberikan tempat yang terbaik bagi almarhumah dan almarhum. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa selama bergaul dengan beliau mungkin ada hal yang kurang berkenan, baik perkataan maupun perbuatan. Untuk itu marilah kita memaafkan beliau. Di samping itu juga kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan ikhlas dan sabar menerima kenyataan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan itu kita juga meminta kepada Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada kita bersama bahwa ini adalah suatu kehendak Allah. Jadi memang jatuh, kelapa pun jatuh. Masalah usia kita tidak bisa kapan berangkat dan kapan kita di tempat mana kita berangkat kita tidak tahu. Hanya Allah yang menentukan itu. Untuk itu kita minta nanti Ustadz memberikan pencerahan. Sekali lagi kami sebagai Ketua Musyola Thaibah mengucapkan terima kasih kepada kita bersama atas kebersamaan ini. Dan ini merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang perlu kita kembangkan terus, ya. Mudah-mudahan dengan niat baik dan ikhlas ini
diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Demikianlah Allah. wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sidang taziah yang dimuliakan Allah. Demikianlah tadi sambutan dari musala Ketua Bapak Azizul Fahmi. Dan selanjutnya kita tiba acara puncak, yaitu kajian taziah dan doa yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Ustaz kita Haji Amirwan MA. Kepada beliau waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak pengurus Masjid Baitur Rahim, pengurus masalah Taibah dengan seluruh jemaah yang saya hormati, syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, surat Al-Mulk yang dibaca tadi ayat 2-nya, tidak sempat mengikuti tadi, tiba di ayat 4 tadi. Ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup. Untuk apa gunanya? Liyabluwakum, untuk mengujimu. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Bapak Ibu, oleh karenanya di dalam hadis lain dikatakan, apabila mati anak Adam, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak yang soleh. Bapak Ibu, amal yang baik, ada beberapa ciri amal yang baik itu, yaitunya apabila dia sudah meninggal, dia menjadi cerita yang baik, menjadi pelajaran, menjadi iktibar, mungkin bagi anak keluarganya, mungkin bagi rekan-rekannya, mungkin bagi sesama warga atau jemaah. Bapak Ibu, beliau almarhumah Bu Hajar Rosda itu dengan Mushola At-Taibah semenjak 2006. Jadi jemaah tertua, artinya terlama dengan kami. Dari 2006 beliau sudah datang mengaji ke Mushola At-Taibah. Itu ada acaranya sekali sebulan, hari Minggu. Beliau datang dengan beberapa jemaah dari Janatul Ma'wa, dari Masjid Jami'ul Karang, dari Nur Ihsan Padang Baru, dari Lapai, dari beberapa tempat. Itu rutin sekali seminggu dan beliau hadir. Oleh karenanya dengan Bu Hajar Rosda itu sudah lama bergaul, sudah lama kenal. Di samping juga saya mengisi kajian di Jannatul Ma'wah. Kemudian beliau datang ke At-Taibah. Nah, jadi manandulu awak nandake-dake jo musola itu jo beliau kamu musola itu mana dulu itu.
Yo. Dulu beliau dari situ, dulu beliau datang ke situ. Jadi oleh karenanya saya dengan beliau punya hubungan dekat itu. Salah satu itu beliau mengikuti, dan itu menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita, di mana beliau suka belajar, hobi belajar. Jadi dalam bentuk apapun beliau selalu mengikutinya. Itu terbukti walaupun sudah usianya di atas 80 seperti tadi, beliau selalu tampil dengan hafalan-hafalannya, juga menterjemah ya hafalan ayat dan lain sebagainya sebagaimana yang kita saksikan. Artinya apa? Nampaknya kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Manjadah wajadah. Tambah orang tidak satu jalan ke Roma. bisa kemain. Jadi ini salah satu amal terbaik, karena diuji siapa yang terbaik amalnya, dan itu menjadi saksi bagi kita bersama. Bapak Ibu, untuk itu dari usahanya itu, dari amalannya itu, yang dia sekarang tidak lagi beramal, tetapi dia sekarang memetik amalan itu. Dia sudah pensiun, dia tidak lagi sholat, tidak lagi bersedekah, tidak lagi ngaji-ngaji bersama, tidak lagi ngaji terjemah, tetapi beliau tinggal menikmati. Kenapa demikian? Coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 154, di 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u, sesungguhnya dia itu hidup. Hanya saja kamu tidak menyadari. Orang yang mati di jalan Allah ada dua macam. Yang pertama betul-betul mati di medan perang karena berperang. Itu disebut dengan mati syahid. Dia mati di jalan Allah. Itu satu. Nah, kini ke tidak ada yang nampak orang mati di medan perang itu kini, karena kita tidak zaman berperang. Entah kalau di Palestina, kalau di Palestina itu mungkin. Tetapi ada lagi yang mati di jalan Allah, itu adalah orang yang mati ketika ada suatu perjuangan di dalam menegakkan agama dalam berbagai bentuk. Nah, kita setidaknya perjuangan itu apa? Dalam berjuang mempelajari Al-Quran dari berbagai sisi, dari bacaannya, dari menterjemahnya, dari membiasakannya, dari memahaminya, mengamalkan, sampai untuk mengajarkan, sampailah untuk apa? Itu yang kita istilahkan dengan apa itu? 6 sehat, 7 sempurna. Dalam perjuangan itu, jadi saya selalu mendoakan ya Allah, semua yang yang ikut dalam kajian ini, andaikan dia meninggal, tolong ya Allah catat meninggal di jalan-Mu. Amin. Catat dia meninggal sebagai mati syahid, sebagaimana Engkau beri pahala dia meninggal di medan perang. Itu saya minta kepada Allah seperti itu. Yang ikut untuk berjuang, ini kan perjuangan ini, Bu. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan uang dan lain sebagainya, itu supaya digolongkan di dalam fisabilillah. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau orang pergi ke Masjid Nabawi, di ma tampe nan paling
bernilai dicari orang itu? Raudhah. Raudhah. Raudhah ya. Di Raudhah itu. Jadi di Raudhah itu dicari orang. Berdesak-desakan ke situ. Nah, kalau kini lah pakai aplikasi. Lah pakai aplikasi itu jatahnya sekali dapat. Selama pergi ke situ tuh dapatnya sekali. Tapi kalau legak panjang juga kan, bisa aku 2 kali 3 kali. Nah, tu ada rahasianya. Kalau ada yang apa nanti ditunjukkan. Tu ampek matu atau 6 matu. Ya. Ditunjukkan nanti caranya. Tapi secara aplikasi itu jatah kita sekali. Diperebutkan orang tempat itu. Nah, itu tempat itu apa dulunya itu? Tempat itu? Tempat ada? Nah, itu kan antara kamar Nabi dengan mimbar. Antara kamar Nabi dengan Mimbar. tempat lalunya Nabi itu dari dari rumahnya itu ke mimbar, di situ lalunya. Itu yang jadi raudhah itu. Itu yang jadi raudhah. Nah, di sisi lain, di mana kalau ke situ awak barakali bisanya tuh. Barakali bisanya pergi ke raudhah itu tuh. Untuk pergi umrah sekali. Untuk pergi ke situ sekali dapatnya. Barakali awak pergi ke situ. Kau 3 kalinya, 3 kali 1, 3 kali semua duit. Kau ampek kali 1, ampek kali. Kecuali yang pai-pai tahun yang lalu bisa 2 kali 3 kali. Nah, ternyata ada satu lagi raudhah. Nah, itu yang jarang dimanfaatkan orang. Apa raudhah itu? Adalah taman, tempat orang belajar agama, mempelajari Al-Quran, bacaannya, artinya, pemahamannya, penghayatannya, itu menjadi raudhah. Menjadi raudhah yang jika dilakukan itu terus-menerus seperti oleh Nabi, itu jadi raudhah yang berkualitas tinggi nanti. Oleh karenanya, kalau Bapak Ibu ikut memberi aura di situ, di musola kita itu ikut memberi aura. Nah, jadi nanti akan ada catatan tersendiri di situ untuk apa itu? Siapa yang paling acok ke situ. Itu akan jadi catatan tersendiri. Karena ini akan menjadi cikal bakal untuk berkumpulnya banyak orang umat Islam dari berbagai tempat, dan dari situ pun akan berkembang ke tempat yang lain. Karena itu sudah kita buatkan polanya, sistemnya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya itu termasuk insya Allah nanti, dan kalau dibawakan ke hadis itu sudah termasuk. Kenapa? Tempat pengajian yang berjalan terus-menerus apalagi di awak tiap hari itu menjadi raudhah. Dan di dalam hadis dikatakan di mana orang mengadakan pembelajaran, pengajian, itu malaikat memanggil teman-temannya. Memanggil teman-temannya malaikat itu. Keciknya kawan-kawannya. Itu ada jamuan Allah. Itu datang ke raudhah. Ada jamuan Allah di situ. Ajak kawan-kawannya itu sehingga berdatanganlah malaikat itu di tempat pengajian itu. Nah, di atas itu banyak malaikat untuk menyaksikan. Sehingganya di satu sisi Bapak Ibu itu ada rekaman. Ada rekaman itu. Nah, nanti di padang mahsyar akan terlihatlah rekaman-rekaman itu oleh kita. Dan itu pun menjadi saksi dari rekaman-rekaman kita di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Nampak di situ foto-foto awak. Kalau awak mengambil foto kan sekali-sekalinya, waktu khatam tu ambil fotonya kan, ambil boleh nancapek tiba banyak dapat foto, lambat pulang banyak dapat foto. Kemudian itu bara fotonya kan rupa itu. Tetapi oleh malaikat itu setiap waktu itu. Sianan azan situ, sianan pertama tiba itu sembahyang subuhnya, sianan ikut ngaji, sianan itu jadi ada fotonya terus menerus itu. Jadi
Bapak Ibu, kita tidak akan bisa untuk pergi ke Raudhah yang ada di Madinah itu setiap tahun, tidak akan bisa. Tetapi kita bisa menciptakan Raudhah yang nilainya di bawah itu, atau mendekati ke situ. Itu nilainya itu akan tergantung sebanyak apa pembelajaran yang kita lakukan di situ, seramai apa kita menghadirinya, dan sebesar apa pembelajaran yang kita lakukan di situ. Itu akan berpengaruh kepada nilai-nilai Raudhah, sehingganya dia akan menjadi Raudhah di situ nanti. Dan sekarang tentu sudah tercatat sebagai Raudhah, karena Raudhah itu ada dua. Yang pertama yang di Madinah itu, dan yang kedua adalah di tempat pembelajaran Al-Quran itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah beliau almarhumah Bu Haja Rosdah, beliau sudah memberikan aura di situ. Jejak-jejaknya ada di situ. Foto-fotonya, baik foto yang diambil oleh, kalau foto-foto itu saya yang ambil, PRT kan, maupun foto-foto yang diambil oleh malaikat, itu sudah sebagai barang bukti nanti untuk di akhirat. Nah, kalau foto-foto yang kini kan bisa dicari di situ. Nah, foto-foto yang diambil oleh malaikat itu nanti akan nampak di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya ini salah satu bentuk amalan yang terbaik. Dia yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, menjadi peluang kita itu melalui musola itu untuk beramal. Salah satu beramalnya adalah meningkatkan kualitas Raudhah dari tempat itu. Semoga dengan demikian kian hari kian ada gezahnya, auranya tempat itu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu kita doakan orang-orang yang telah pergi mendahului kita. Itu merupakan jamaah, merupakan kelompok kita. Lah berorang sadanya sejak 2006 ya, sejak 2001 ya, sejak berenam orang. Nah, Bapak Ibu, itu sekali lagi saya tegaskan, siapa yang meninggal di dalam dia berjamaah mengikuti itu, saya doakan yang pertama dia termasuk fisabilillah, mati di fisabilillah, yang diceritakan oleh ayat 154 di Al-Baqarah dan 169 di Ali Imran. Nah, coba lihat itu ayatnya nanti. Yang kedua, saya mohonkan kepada Allah semoga tercatat sebagai orang yang mati syahid. Yang ketiga, saya doakan supaya beliau ikut memberikan aura, memberikan nilai, dan dia mendapatkan nilai itu sekarang, menjadikan tempat itu sebagai Raudhah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu, ini saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahari. Amin amin ya rabbal alamin. Duhai ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Zat yang maha mengetahui, wahai Zat yang maha menyaksikan, Engkau mengetahui dan Engkau menyaksikan ya Allah bahwa salah seorang jamaah kami telah berpulang kepadamu ya Allah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kepulangannya itu adalah kepulangan yang indah, penuh kenikmatan ya Allah, dan tolong jadikan akhir hayatnya husnul khotimah ya Allah, dan golongkan dia mati dalam fisabilillah ya Allah, dan catat dia sebagai mati syahid ya Allah.
Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, upaya amal yang dilakukannya di berbagai tempat, di berbagai masjid, dan termasuk di Musala At-Thaibah, catatlah ya Allah kegiatan-kegiatannya menjadi amal soleh di hadapan-Mu ya Allah, yang sekarang Engkau berikan balasannya kepadanya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wahai ya Allah, lapangkan kuburnya, ringankan hisapnya, jangan biarkan dia teraniaya dalam kubur, tempatkanlah ia pada tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Wahai ya Allah, dan jadikanlah anak keluarga yang ditinggalkannya anak keluarga yang sabar dan tabah dalam menghadapi musibah ini, anak keluarga yang senantiasa mendoakannya ya Allah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, anaknya dan menantunya akan berangkat melaksanakan ibadah haji, tolong berikan keselamatan dalam perjalanannya ya Allah, dan jadikan hajinya haji yang mabrur, dan berikan dia kenikmatan di dalam melaksanakan setiap rangkaian ibadah haji ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan bagi kami jemaah yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Hajah Rosdah orang-orang yang tetap melaksanakan ibadah, yang tetap menjaga dan memelihara tempat itu sehingga betul-betul menjadi raudhah ya Allah. Jadikan dia raudhah ya Allah, jadikan dia raudhah ya Allah, jadikan dia tempat itu menjadi tempat raudhah ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Qadiyal Hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nas'aluka ya Allahu husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sidang taziah yang dimuliakan Allah, demikianlah rangkaian acara taziah kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, ada pengumuman informasi buat kita semuanya. Insya Allah pada hari Rabu besok, tanggal 22 Mei 2024, setelah sholat Isya, Komisi Sosial Kematian RW 6 akan mengadakan takziah juga, tapi lokasinya di jalur 2 Blok C8, masih di rumah Bapak Armen dan Ibu Mira. Itulah yang kami informasikan yang diterima dari Sekretaris Komisi Sosial Kematian tadi siang bersama Ustadz, yaitu Dr. Ahmad Bestari, SPDI MA. Jadi besok Ustadz kita Dr. Ahmad Bestari, SPDI MA. Itu marilah kita beramai-ramai ke rumah duka Blok C8 RT 1 Keremenan jalur 2. Itu yang tidak hadir mohon diinformasikan juga pada tetangga kita. Insya Allah juga undangan akan beredar besok. Demikian saya sebagai pengacara, lebih kurangnya mohon maaf. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.